Halo sahabat pencinta film, bersama saya Agnes. Yuk kita ambil hikmah dari setiap alur cerita film, agar kita bijaksana dan menjadi lebih baik lagi. Inilah alur cerita film Boston Strangler. Film ini dirilis pada tahun 2023. Diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1965 di kota Boston. Menceritakan tentang seorang reporter wanita bernama Loretta yang pertama kali menghubungkan kasus-kasus pembunuhan berantai yang terjadi di kota Boston. Dia dan sahabatnya Jane melawan seksisme di awal tahun 1960 untuk melaporkan pembunuhan berantai paling terkenal di kota Boston. Film diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki di sebuah kamar apartemen. Pada malam itu, perhatiannya tertuju oleh suara berisik dari kamar tetangga wanitanya yang bernama Claire, yang seperti sedang kesakitan karena diserang oleh seseorang. Pria itu segera menghubungi petugas yang kemudian memeriksa dan menemukan sang wanita telah tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan. Claire adalah salah satu dari banyaknya korban tewas yang dilakukan oleh pembunuhan berantai. Kemudian kita diperlihatkan adegan 3 tahun sebelumnya, atau tepatnya pada tahun 1962. Memperlihatkan kehidupan seorang jurnalis wanita bernama Loretta, yang bekerja di sebuah kantor surat kabar Amerika. Loretta bertugas sebagai pencari berita di bagian mode dan lifestyle. Namun karena Loretta sedang kesulitan mendapatkan berita, sehingga Loretta mencoba masuk ke bagian kriminal, namun ditolak oleh atasannya yang bernama Jack. Tak menyerah, Loretta kembali menghadap Jack, menyampaikan keinginannya untuk mulai mengikuti kasus ini di luar jam kerjanya sebagai pencari berita mode. Sehingga Jack akhirnya menyetujui permintaan Loretta. Sepulang bekerja, Loretta menyempatkan diri mampir ke apartemen ibunya. Di sana, sang ibu mengabarkan bahwa tetangga apartemennya baru saja meninggal secara misterius. Kasus ini adalah kali ketiga dalam 2 minggu terakhir di kota Boston. Karenanya, Loretta mulai mencari informasi dan mengetahui bahwa pelaku memiliki pola yang sama dalam menjalankan setiap aksinya. Pelaku ini menargetkan wanita tua lanjut usia dan selalu menghabisi mereka dengan cekikan dari stoking yang diikat 3 simpul, berbentuk pita di leher para korbannya. Atas informasi ini, Jack menjadi tertarik lalu memerintahkan Loretta untuk mulai menulis. Untuk kali pertama, Loretta menulis berita kriminalnya, dan atas persetujuan Jack, berita ini pun diterbitkan. Dan Loretta adalah orang yang pertama yang menulis artikel. Sehingga berita ini segera menjadi topik hangat di seluruh penjuru kota, sekaligus mengangkat namanya sebagai jurnalis penyidik. Namun karena berita ini juga, Jack mendapatkan banyak tekanan dari berbagai pihak, karena Loretta dinilai tidak memiliki wewenang untuk menulis sesuatu yang belum diketahui kebenarannya. Karenanya, seorang komisioner bernama McNamara meminta agar mereka segera menghentikan berita ini. Sehingga mau tak mau, Jack menyampaikan perintah itu kepada Loretta. Keesokan harinya, terlihat sebuah mobil yang sedang mengikuti seorang wanita sampai ke halaman apartemen. Lalu seorang pria misterius turun dengan sebuah palu dan menyamar sebagai petugas perbaikan. Ia mendatangi sang wanita, lalu dengan kejam menghabisinya. Atas kejadian ini, Jack memutuskan kembali melanjutkan berita. Ia menugaskan Loretta bersama seorang rekannya yang bernama Jane Cole untuk bekerja sama dalam mencari dan mengikuti kasus ini. Karenanya, kali ini McNamara mendapatkan banyak tekanan dari media dan masyarakat agar segera mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Malam ini adalah malam tahun baru, di mana malam itu, Loretta yang sedang berkumpul bersama keluarganya mendapatkan kabar kasus terbaru, namun kali ini dengan pola yang berbeda. Karena kali ini, pelaku menghabisi seorang wanita muda bernama Sophie. Menurut saksi mata yang sempat berinteraksi dengan pelaku, ia mengatakan pelaku datang untuk mengecat kamar dengan menggunakan pakaian kerja.
Bahkan, pelaku ini sempat menawarkannya untuk menjadi seorang model. Di rumahnya, Loretta menerima beberapa kali telepon misterius tanpa suara. Di tempat lain, pelaku kembali melakukan perbuatannya. Kali ini, ia mendatangi kamar apartemen seorang sekretaris muda bernama Patricia, dengan masih menyamar sebagai petugas perbaikan. Sehingga tanpa kecurigaan, Patricia mempersilahkannya masuk dan pelaku pun segera menghabisinya. Keesokan harinya, Jane mengetahui bahwa Patricia sedang mengandung anak dari atasannya yang bernama Nilsson. Menurut teman sekantornya, mereka ini saling mencintai. Bahkan, Nilsson menggunakan rekaman suara Patricia untuk mengisi suara boneka produksi perusahaannya. Patricia sebenarnya sangatlah menginginkan bayi di dalam kandungannya. Namun, Tuan Nilsson yang telah beristri memiliki rencana untuk memberikan bayi itu ke biara. Sampai saat ini, Patricia adalah salah satu dari 5 korban yang keseluruhannya adalah wanita muda. Korban lainnya dari pelaku adalah Beverly, seorang mahasiswa berkelakuan baik, namun memiliki ketakutan dengan seorang mantan yang kerap kali berlaku kasar bernama Daniel. Untuk itu, Loretta segera mendatangi Daniel, dan ia pun disambut dengan baik. Namun seketika, Loretta menjadi ketakutan saat Daniel membawanya masuk ke ruangan belakang untuk berbicara, sehingga Loretta pun mengurungkan niatnya. Loretta menuju ke kantor polisi dan menyerahkan semua informasi yang didapatkannya itu kepada detektif Jim untuk membantu penyelidikan. Namun, berdasarkan penelusuran, Jane tidak menemukan keterkaitan Nilsson maupun Daniel dengan kasus ini. Keesokan harinya dari kota New York, Detektif Linsky menelpon Loretta dan Jane untuk menceritakan bahwa di kota New York telah terjadi kasus serupa dengan pola yang sama sejak 2 minggu yang lalu. Berdasarkan penelusuran, mereka telah menemukan jejak kasus dan menangkap seorang pelaku yang bernama Paul Dempsey. Linsky juga mencurigai bahwa Paul ini bisa jadi berada di Boston saat 5 pembunuhan terhadap wanita lansia terjadi di sana. Namun menurutnya, Departemen Boston seperti tertutup dan menolak berkoordinasi dalam upaya kerjasama untuk mengungkapkan kasus ini. Pernyataan Linsky ini juga dipercayai oleh Loretta dan Jane, yang menganggap Departemen Boston tidak serius dalam menyelidiki kasus ini. Begitupun dengan Jack. Ia segera memerintahkan Loretta untuk menerbitkan berita yang mengkritik kinerja Departemen Boston meskipun berisiko dalam mempertaruhkan reputasinya. Setelah terbitnya berita itu, Loretta mendapatkan tekanan. Ketika seseorang mengirimkan fotonya bersama Jane dengan wajah yang dicoreng. Keesokan harinya, petugas dari departemen lain mengabarkan bahwa mereka pernah menangkap seorang pelaku penganiaya wanita bernama Albert DeSalvo. Namun karena Departemen Boston menolak memberikan informasi tentangnya, sehingga mereka pun membebaskan Albert. Saat ini, Albert sedang ditahan karena kasus lainnya terkait kekerasan terhadap wanita. Menurut petugas dan korban yang selamat, Albert kerap menyamar sebagai petugas kebersihan atau juga agen yang sedang mencari seorang model. Pengakuan ini selaras dengan kesaksian tetangga Sophie yang sempat ditawarkan pelaku untuk menjadi model. Sehingga menguatkan keyakinan Loretta bahwa memang benar Albert adalah pelaku dari semua tragedi yang terjadi. Namun pada kenyataannya, semua pernyataan itu bukanlah berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, melainkan dari pengakuan Albert sendiri. Loretta menyampaikan keyakinannya ini kepada Jim. Tetapi Jim yang telah menginterogasi Albert selama berminggu-minggu tidak menemukan kebenaran akan kecurigaan ini. Bahkan untuk menguatkan penyelidikannya, Jim membawa tetangga Sophie untuk menunjuk pelaku yang telah dijumpainya pada malam itu. Tetapi, pada kenyataannya, wanita itu bahkan tidak mengenali Albert. Ia menunjuk pria lain yang bernama George Nassar. Diketahui bahwa George Nassar telah 1 tahun ini berada di dalam penjara. Dan tentu ia tidak berada di lokasi pada malam kematian Sophie. Dengan kata lain, wanita ini sama sekali tidak mengenali wajah pelaku yang dilihatnya pada malam itu.
Keesokan harinya, mereka mendapatkan kabar bahwa Albert telah menyewa seorang pengacara bernama Lee Bailey, yang kemudian membantu Albert DeSalvo untuk membuat pengakuan di hadapan petugas yang bernama Bottomley atas keterlibatannya dalam 13 kematian wanita. Namun anehnya, Albert tidaklah dihukum. Karena sebenarnya pengacara Albert telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa Albert siap mengaku dengan syarat pengakuan ini tidaklah bisa digunakan di pengadilan untuk menghukumnya. Atas pengakuan Albert ini, Jack menghentikan berita dan memberikan tugas baru untuk Jane. Tentu hal ini tidaklah menyenangkan bagi Loretta, yang menuntut agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Adegan kali ini telah sampai pada kasus di awal film, di mana seorang detektif di Michigan bernama Delaine menemukan Claire tewas masih dengan pola yang sama di kamar apartemennya. Keesokan harinya, Delaine mengabarkan kejadian ini kepada Loretta, yang sekaligus mematahkan keyakinan Loretta bahwa Albert adalah pelaku kejahatan. Karenanya, Loretta segera pergi ke Michigan untuk melihat berkas kasus di sana. Delaine juga mengatakan bahwa Direktur Medis Rumah Sakit Breakwater telah melaporkan bahwa Daniel adalah pasiennya. Dan Daniel terlibat dalam kasus berantai ini. Kemudian dibantu oleh Jane, Loretta mendapatkan kebenaran informasi bahwa Albert, George, dan Daniel pernah dirawat dan bersama di dalam satu bangsal di Rumah Sakit Breakwater. Karenanya malam itu juga, petugas segera bergerak melakukan penangkapan dan memulai penyelidikan terhadap Daniel. Sepulangnya ke Boston, Loretta mengetahui bahwa Jim telah keluar dari kepolisian dan tidak lagi ingin terlibat dalam pembicaraan kasus ini. Namun Jim bersedia membantu Loretta dengan mengirimkan rekaman asli pengakuan Albert di hadapan pengacara Lee pada tahun 1964 silam. Setelah mendengar rekaman itu, Loretta dan Jane menyadari bahwa pengacara Lee membimbing Albert dalam membuat pengakuan tersebut. Karenanya, Loretta menghubungi Albert untuk mencari kebenaran saat itu. Albert mengatakan bahwa ia telah ditipu dan meminta Loretta agar segera menemuinya pada jam besuk. Namun setelah menelpon, tanpa disadari, seorang tahanan lain diam-diam mengikuti lalu menghabisi Albert di dalam selnya. Keesokan harinya, saat mengunjungi lokasi penjara, seorang wanita tiba-tiba datang memberikan sebuah alamat seseorang yang mengetahui persis kejadian ini. Sehingga kemudian, Loretta segera pergi ke alamat yang dimaksud, setelah sebelumnya mengabarkan Jane akan tujuannya. Di rumah itu, Loretta bertemu dengan seorang mantan pasien yang bernama Harrison, yang mengaku pernah berada dalam satu sel dengan Albert, George, dan Daniel. Harrison mengatakan bahwa George dan Daniel selalu melatih Albert dalam membuat pengakuan tersebut setiap hari dan selama berminggu-minggu, sampai Albert mampu meyakinkan dirinya dan semua orang bahwa dia adalah pelaku dalam tragedi berantai. Tujuan mereka melakukan ini adalah untuk menjadikan Albert sebagai tokoh utama dalam pembuatan buku biografi tragedi yang akan ditulis oleh pengacara Lee. Karena Lee menjanjikan uang $1 juta kepada Albert dari hasil penjualan buku ini. Tentu Albert bersedia melakukannya demi uang untuk menafkahi keluarganya. Dan karena kesepakatan bahwa pengakuan ini tidaklah bisa digunakan di pengadilan untuk menuntutnya. Menurut George dalam pengakuannya, George mengatakan bahwa sebenarnya ide itu muncul dari Albert sendiri. Sementara ia dan Daniel hanya membantu Albert dalam membuat pengakuan yang mana George dan Daniel mendapat $10.000. Loretta menyimpulkan bahwa pengakuan Albert hanyalah cara mereka untuk menghasilkan uang dengan memanfaatkan ketenaran kasus ini. Sementara untuk pelaku sebenarnya, Loretta masih meyakini Paul Dempsey terlibat dalam 10 kasus. Sedangkan sisanya adalah pria lain yang hanya memanfaatkan kasus ini untuk menghabisi wanitanya, seperti Nelson dan mungkin juga Daniel. Akhirnya, kasus ini tidaklah benar-benar terungkap. Pelaku masih berkeliaran menghirup udara bebas. Mungkin saja kasus ini didalangi oleh oknum pejabat yang berkuasa,
yang mampu menutupi kasus ini dengan sangat rapi. Setelah menjalani penyelidikan, Daniel dibebaskan karena tidak adanya bukti keterlibatannya. Sementara Josh Nassar tetap dipenjara atas kasusnya sendiri. Dan keduanya tidak pernah mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Lee sebelumnya. Kematian Albert menutup kasus dengan namanya sebagai pelaku. Berdasarkan pengakuannya, sekaligus menyamarkan identitas pelaku yang sebenarnya. Sedangkan Loretta dan Jane tetap bersahabat dan menjadi reporter penyelidikan selama 30 tahun kemudian. Akhirnya, film pun selesai. Hikmah dari cerita film ini, ambil pelajaran berharga dari karakter Loretta dan Jane, dua orang wanita pemberani yang berusaha mengungkap kasus pembunuhan berantai, yang mungkin saja didalangi oleh pejabat berkuasa yang mampu menutupi kasus besar ini. Kedua wanita ini siap menghadapi resiko, tekanan, bahkan intimidasi yang mengancam diri dan keluarga mereka. Tapi demi kebenaran, mereka berusaha mengungkapkan kasus ini. Albert, George, dan Daniel adalah orang-orang jahat yang berusaha mengambil keuntungan dari kasus ini. Dan pada akhirnya, mereka juga tidak mendapatkan apa-apa dari kasus ini. Malah, mereka jadi rugi akibat perbuatan mereka itu. Oke sahabat, itulah hikmah dari cerita film ini. Jika kalian menemukan hikmah lain dari alur cerita film ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga sahabat yang like, komen, dan subscribe channel cerita film ini, rezekinya berlimpah, sehat selalu, dan hidupnya bahagia. Sampai jumpa di hikmah cerita film yang lain. Terima kasih.